Selamat pagi, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kalian berada. Welcome to Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu teman-teman. Yes guys ya. Kembali lagi di sini di konten per SNBT-an ini guys ya. Tak kelar-kelar kita berjuang bersama-sama untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT tahun 2947 teman-teman ya. GG. Oke guys, jadi hari ini seperti biasanya ya kita akan belajar bareng untuk mempersiapkan SNBT. Namun kali ini kita mau mencoba format yang baru guys ya. Kalau biasanya kita langsung bahas soal-soal campuran sat gitu ya. Di konten kali ini kita mau coba fokusnya per topik guys ya. Topik sayak bundar. Oke, nggak lucu ya. Nah, dan kali ini kita akan fokus di topik eksponen atau pangkat ya. Jadi nanti kita bakalan bahas soal-soal tipe-tipe eksponen semuanya. Dan menurut kalian gimana guys? Nanti bisa di komentar ya. Lebih enakan format per topik atau campur atau bagaimana? Oke? Yes. Kalau begitu langsung saja guys, kencangkan sabuk pengaman Anda, siapkan jus sawit Anda, dan mari kita siap belajar bersama. Let's go. Nomor 1 guys. Nah, materi eksponen ini guys tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari yang namanya SNBT, ya kan? Ibarat jempol dengan jari telunjuk ya, mereka selalu bersatu. Apaan sih, nggak jelas ya. Nah, kita lihat soal pertama guys ya. 3 pangkat 2026 dikurangi 3 pangkat 2024 sama dengan A kali ini. Maka nilai A adalah berapa? Nah, guys ya, lihat, ada nggak sifat khusus eksponen untuk pengurangan? Nggak ada. Tapi ingat teman-teman ya, ingat baik-baik ya. Kalau kalian melihat penjumlahan atau pengurangan pangkat seperti ini dan basisnya sama atau angka yang di bawah ini sama ya, perhatikan, kita bisa mengeluarkan seperti memfaktorkan bentuk aljabar. Kenapa? Karena lihat, 3 pangkat 2026 sama 3 pangkat 2024 hubungannya apa guys? Ingat, 3 pangkat 2026 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2024 dikali 3 kuadrat. Nah, ini sifat eksponen ya. Pangkatnya ditambah kalau dikalikan ya. Berarti soal ini bisa kita ubah menjadi apa guys? 3 kuadrat kali 3 pangkat 2024 min 3 pangkat 2024 sama dengan A kali 3 pangkat 2024. Ya, jadi kalau mengerjakan soal eksponen guys, ingat, yang bisa kita samain, kita gabung, lakukan ya. Ini aku lihat ada 2024, 2026. Kita samain aja ya. Nah, yang ini guys, lihat. Sama-sama 3 pangkat 2024 bisa kita keluarkan ya. 3 pangkat 2024 dalam kurung 3 kuadrat min 1. Nah, cakep guys ya. Nah, ya. Ini berarti apa guys? 9 min 1 kan 8 ya. 8 kali 3 pangkat 2024 sama dengan A kali 3 pangkat 2024 ya. Berarti A-nya berapa guys? A-nya gitu kan. A-nya forger. Bukan ya, A-nya adalah nah ya ini 8. Oke? Ingat teman-teman, kalau ada soal eksponen atau pangkat, penjumlahan pengurangan itu biasanya arahnya ke pemfaktoran. Oke? Nice. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya guys. Ini menarik ya teman-teman ya. Nah, 2 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat Y sama dengan 5. Dan 5 pangkat Z sama dengan 8. Yang ditanya nilai dari X kali Y kali Z. Nah, sekarang coba nih. Abang tanya dengan nada baik dan lemah lembut guys. Kalau 2 pangkat X sama dengan 3, dirimu bisa mencari X-nya tidak? Manual tanpa kalkulator? Tidak bisa ya, susah ya. Pakai log-log hasilnya koma-koma. Tapi kita lihat di sini guys. Ingat, mindset mengerjakan soal pangkat itu adalah kita mau menggabungkan apa yang bisa digabungkan. Kita mau mengolah, kita mau mencari koneksi, ya kan? Ibarat Lamine Yamal passing ke Robert Lewandowski guys ya. Kita mau mencari koneksi, oke? Lihat di sini. Di sini 2 pangkat X sama dengan 3, oke? Lalu, lihat apa guys yang menghubungkan ini dengan ini guys. Berikutnya ada 3 pangkat Y sama dengan 5. Coba, apa yang menghubungkan persamaan pertama dengan persamaan kedua guys? Yang mana? Apa yang sama? Hah? Ah, itu. Sama-sama ada angka 3. Cakep ya. Lihat, di sini ada 3, di sini ada 3. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan 3 pangkat Y sama dengan 5, 3-nya ini aku ganti pakai persamaan yang ini guys. Kita ganti dengan 2 pangkat X. Boleh ya? Karena sama kan nilainya kan? 3 sama dengan 2 pangkat X. Jadi kalau kita ubah 3-nya ini pakai 2 pangkat X menjadi 2 pangkat X pangkat Y sama dengan 5. Kita punya sifat pangkat dipangkat, pangkatnya kita kali. Ya, maka menjadi 2 pangkat XY sama dengan 5. Nah,
Nah, ya, mulai kecium arahnya guys. Lalu kita punya satu informasi lagi yang belum kita olah. Yang mana itu? Yang ini guys. 5 pangkat Z sama dengan 8. Lagi-lagi. Bagaimana cara kita menghubungkan ini dengan ini? Sama-sama ada angka 5-nya. Ya, jadi apa yang terjadi kalau 5 pangkat Z ini ya, 5 pangkat Z sama dengan 8. 5-nya kita ganti pakai ini guys. 5-nya ini kita ganti pakai 2 pangkat XY kita yang sudah kita olah tadi. Nah, perhatikan. Maka ini akan menjadi apa guys? 5-nya jadi 2 pangkat XY, pangkat Z sama dengan 8. Sudah mulai tercium aroma-aroma lezat belum teman-teman ya? Sudah ya. Pangkat di pangkat artinya kita kali 2 pangkat XYZ sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Yang ditanya apa guys? Yang ditanya adalah nilai XYZ sempurna ya. Berarti X kali Y kali Z-nya berapa? Ya XYZ-nya adalah pangkatnya sama-sama ya. 2, 2, 3 berarti ini juga 3. Berarti XYZ-nya sama dengan 3. Ya teman-teman ya, nih gitu. Nggak kelihatan ke angka berapa, ini loh nggak kelihatan tak ini, 3 teman-teman ya. Nah jadi jawabannya yang cacing. Ya ini tipe soal yang cukup menarik teman-teman, oke mantap. Dan nanti guys buat teman-teman yang mau dapetin banyak banget tipe-tipe soal yang berbeda-beda yang juga pernah muncul di SNBT tahun-tahun sebelumnya dan prediksi SNBT tahun ini, bisa banget untuk ikutan program ngebut SNBT by Mantapu Academy guys. Nanti detailnya bisa cek di sini. Nanti di situ setiap hari kita bakal drilling PKPMPU ya. Kita bakal bagikan semua tip and trick yang sudah kita pelajari ya. Dan pokoknya intinya guys, di program ini kita bakal membawa kalian ya supaya bisa dapetin nilai PKPMPU yang gitu ya, melambung jauh tinggi di atas sana. Oke? Langsung aja guys. Kuota terbatas. Lanjut nomor berikutnya, ini soal menarik teman-teman ya. Tidak ada rumusnya, ini pure logika. Oke, jika X pangkat X sama dengan 2 pangkat 2048. Nah, ini istimewa sekali soal ini guys ya. Ini nggak ada rumus, pure logika, dan kita harus sedikit mencoba-coba feeling ya, nilai X-nya berapa. Nah menarik ini guys ya, kalau kita lihat seperti ini 2 pangkat 2048 belum bisa kita apa-apain, betul ya teman-teman ya. Tapi lihat guys, coba lihat 2048 ini bisa kita olah nggak? Bisa ya, menjadi berapa? Contoh misalkan 2048 itu kan 4 dikali 512 gitu kan. Nah ya, boleh nggak? Boleh. Nah lalu guys lihat, kemudian ingat guys, kalau ada bentuk 2 pangkat A dipangkatin B, itu kan sama dengan 2 pangkat A kali B. Kebalikannya juga berlaku ya berarti ya. Berarti kalau aku punya 2 pangkat 4 kali 512, boleh nggak aku ubah menjadi 2 pangkat 4 pangkat 512? Boleh nggak teman-teman? Boleh ya, sifat eksponen kan? Nah maka ini menjadi 16 pangkat 512. Nah intinya apa guys? Ini kan awalnya 2 sama 2048 itu bedanya jauh. Kita mau coba deket-deketin karena 2048 itu adalah bentuk 2 pangkat juga teman-teman ya. Ini menarik. Lanjut lagi, 512 masih besar ya teman-teman ya. Oke, coba apa yang terjadi kalau kita bagi 2 lagi guys? Ini kan 16 pangkat 2 kali 256. Oke, sama dengan apa berarti guys? 16 pangkat 2 kali 256, lakukan yang sama. 16 kuadrat pangkat 256. Apa ini guys? 16 kuadrat berapa guys? 16 kuadrat adalah 256 pangkat 256. Nah ya, apakah sudah berbentuk X pangkat X? Sudah ya. Ini tipe-tipe soal yang nggak ada rumus, pure pengamatan dan logika. Ya, jadi teman-teman intinya untuk soal ini ya, kita harus menganalisa kan tadi ya, 2048 bisa dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Kita coba terus eksperimen sampai sama kan, atas bawah. Nah ini tipe-tipe soal yang butuh eksperimen sedikit ya. Nggak ada cara yang langsung saklek pakai rumus. Oke? Mantap. Jadi jawabannya yang 256. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-temanku semuanya ya, adik-adikku semuanya dimanapun kalian berada. Kita lihat hasil dari 2 tambah 2 dibagi 2. Nah, ingat teman-teman, ini mirip dengan soal sebelumnya di mana ada penjumlahan dan pengurangan bentuk pangkat atau bentuk eksponen ya. Ingat, kalau ada penjumlahan atau pengurangan bentuk pangkat, otak kita langsung arahnya ke pemfaktoran. Pemfaktoran, teman-teman ya. Contoh kita lihat di yang atas, 2 pangkat 2024 dengan 2 pangkat 2022 ya. Sama seperti yang tadi guys, kita bisa keluarin 2 pangkat 2022-nya. Oke? Nah, ini ya, nanti kalau kalian sudah cepet bisa langsung kayak gini guys. 2 pangkat 2022 dalam kurung, lihat aja. Pangkat awalnya kan 2024 yang depan ya. Kita ambil 2022. Sisanya berapa? Sisanya tinggal pangkatnya 2 ya. Tambah yang ini 1 ya teman-teman ya, habis. Nah, yang bawah juga sama. Pangkat 23, pangkat 22. Kita bisa keluarkan pangkat yang kecil. Pangkat 2022-nya. 2 pangkat 2022 sama kayak tadi ya guys. Yang depan awalnya pangkatnya 2023. Kita ambil 2022. Sisanya berapa? 1 ya. Kasihan sisa 1 ya. Nah, min yang ini 1 kan. Nah, kelar guys. Lihat ini. 2 pangkat 2022, 2 pangkat 2022. Langsung kita bisa eksekusi. Blam blam ya kan. Ini menjadi sama dengan 2 kuadrat plus 1, 5 per
per 2 min 1, 1. Hasilnya 5. 5 ya. Jadi jawabannya yang E. Oke? Nah, soal-soal seperti ini guys, tips and trick supaya teman-teman punya mindset yang sudah pakem ya saat nanti menghadapi SNBT. Kita bakal ajarkan ke kalian secara detail, secara runtut di program intensif SNBT, secara khususnya ngebut SNBT. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau SNBT tapi masih bingung ya, belajar di mana sama siapa, nggak ada motivasi ya, ini pas banget ini buat anda semua. Langsung aja daftar, informasinya bisa ada di sini. Oke, soal berikutnya guys ya, ini adalah soal yang sangat-sangat menarik teman-teman ya. Perhatikan bentuknya. 16 pangkat 10 tambah 16 tambah 12 sama dengan 2 pangkat X, ya kan? Maka nilai X-nya berapa? Nah, ini lagi-lagi ya, mirip kayak tadi guys ya. Kalau ada penjumlahan bilangan berpangkat, arahnya pasti ke pemfaktoran. Apalagi ini sama semua guys ya. Berarti boleh nggak kita faktorin 16 pangkat 10-nya keluar, terus dalamnya jadi apa guys? 1, 1, 1, 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ya. Atau ini menjadi 16 pangkat 10 dikali 4 sama dengan 2 pangkat X. Ya. Atau juga kalian bisa ngelihatnya, penjumlahan berulang sebanyak 4 kali. Ya berarti langsung aja ini dikali 4, ya kan? Sama aja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini guys, lihat 2, 4, 16. Arahnya pasti kita harus menyamakan semua ke basis 2 teman-teman ya. 4 kan 2 kuadrat, 16 2 pangkat ya. Jadi kalau ada soal eksponen, biasakan merubah ke basis yang sama. Ubah semua ke 2 teman-teman ya. Coba 16 kan 2 pangkat 4, pangkat 10. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, udah. Tinggal kita pakai skill-skill eksponen ya teman-teman ya. Pangkat 4, pangkat 10. Pangkat dipangkatin, pangkatnya kita kali teman-teman. 2 pangkat 4 kali 10, 40. Dikali 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat X. Nah, perkalian pangkat yang basisnya sama-sama 2. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan teman-teman ya. 2 pangkat 40 plus 2 sama dengan 2 pangkat X. Maka nanti 2 pangkat 42 sama dengan 2 pangkat X. Berarti langsung aja guys jawabannya, X-nya sama dengan 42. Oke, teman-teman, ini semua adalah skill-skill dasar untuk materi eksponen yang penting untuk kalian kuasai ya. Jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan SNBT tapi masih bingung kan, mau belajar dari mana, mau kerjaan latihan soal tapi nggak ada motivasi ya, nggak tahu dapetin soal yang bagus dari mana ya, itulah Ngebut SNBT hadir untuk menemani teman-teman. Buat yang mau daftar langsung aja lihat informasinya di sini ya, dimanapun itu. Dan nanti akan ada aku yang mengajar, ada Kak Jerome Pauline juga, dan tutor-tutor Mantapu Academy yang lainnya. Oke? I think itu aja guys untuk video tentang eksponen hari ini. Nanti coba komen ya guys, lebih enak format per materi atau kita campur. Oke? Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semangat terus para pejuang SNBT. Bye-bye guys.